saya ingin menyatakan bahwa menurut saya sedang terjadi pelecehan tanda kutip parlemen terhadap suara rakyat hari ini. Para jenderal, ratusan jenderal yang menyuarakan untuk maksulkan Gibran itu hanya dijadikan gendang sedang menari poco-poco. Politisi sedang menari poco-poco. Dan karena sangat jelas bahwa yang diperjuangkan ini adalah Wapres Gibran itu sudah memiliki 3 cacat: moral, legal, dan kompetensi. Itu 3 cacatnya: moral, mental, kompetensi, dan legal. Ini yang disuarakan. Tapi apa yang dilakukan oleh politisi adalah menjadikan usulan ini sebagai gendang melakukan poco-poco. Dan tokoh yang bisa menyelesaikan gendang ini menurut saya ada 3 orang. 1, Prabowo, 2, Megawati, 3, SBY. Kalau 3 orang ini menyadari bahwa negaranya sedang terancam, maka saya yakin pemaksulan ini akan jalan. Tapi jangan 3 orang ini menjadi dirijen poco-poco. Yang di tempat. Ya, kita tahu lah poco-poco kan. Nah, lihat sekarang, apakah masuk akal bahwa surat belum sampai ke Menjanggo Ketua DPR? Itu adalah poco-poco. Apakah masuk akal bahwa belum sampai ke meja MPR? Janganlah nganggap kami ini bodoh semua. Kami tidak bodoh. Saya bekas anggota MPR, paham. Saya bekas birokrat, paham. Saya menerima surat biasanya 1.500 sehari, langsung hari itu nyampe. Mbak Puan dan lain-lain, jangan kalian anggap kami bodoh semua. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah mereka sedang menari poco-poco dan menganggap kami semua ini adalah pemain musiknya. Dan mungkin mereka menganggap ini tidak lain adalah kumpulan para pemain topeng monyet. Itu mungkin di kepala mereka. Kami bukan pemain topeng monyet. Kami bukan pembuat irama penarian poco-poco yang Anda salah laksanakan. Kami pencinta NKRI 24 karat. Pencinta dan penikmat NKRI. Kalian mungkin pencinta dan penikmat cuan. Ya, itu jelas. Mungkin. Dan kita tahu. Yang sebelah sana, Bapak tahu, tiap hari ada penggantian pemerintahan, memuji sana, memaki sini, setelah kalah, memuji lagi yang menang. Penjilat. Penjilat lagi. Dan itu yang menikmati terus. Nah, sekarang, jadi saya tidak mau masuk kepada teknik pemaksulan. Kalau 3 orang ini berhenti menjadi dirijen poco-poco, maka selesai masalah ini. Nggak usahlah saya katakan, saya masih berharap nasionalisme Prabowo, patriotisme Prabowo bangkit. Saya masih berharap konsistensi Bu Megawati yang mempertahankan konstitusi pada saat dia menolak 3 periode itu bangkit kembali. Saya berharap Sumpah Prajurit, Sabta Marga, SBY, saya mohon maaf saya nggak menyebutkan anaknya karena saya yakin anak ini bisa diarahkan oleh SBY, itu bangkit. Kalau 3-3-nya masih bermain poco-poco seperti ini, ya apa boleh buat, kata Pak Slamet Subianto tadi, bisa terjadi. Ya, nah sekarang saya ingin hanya mengatakan bahwa kalau kita jangan mencoba lagi menghitung-hitung berapa jumlah suara. Itu nggak ada gunanya, karena di sistem pengambilan keputusan di kita itu tergantung ketua partai. Sekarang terakhir saya membahas peluang masing-masing ketua partai. Apakah ada harapan? Harus. Nggak, saya jelaskan dulu. Apakah masih ada harapan mereka? Ya, harus. Bukan, belum tentu harus. Semoga. Bapak masih mengharap kepada ketua PAN? Ya, tentu. Enggak kan? Ya, jadi bukan harus. Bapak masih mengharap ketua umum Golkar? Enggak kan? Jadi saya ingin menyampaikan susunan kira-kira partai yang kita harapkan selain 3 orang tadi. 1, PDIP,
karena dia konsisten ingin tidak mau 3 periode, mudah-mudahan masih konsisten. Kedua, Gerindra. Ketiga, tapi masih dengan Demokrat tapi agak di bawah lah. Yang kira-kira abu-abu itu PKB, PKS itu abu-abu. Yang kita tidak bisa harapkan 3 partai. Menurut saya, ketumnya belum tahu anggotanya. Ketum Partai Golkar jangan pernah mengharap karena dia takut sama Raja Jawa. Oke? Yang kedua, ketum PAN jangan pernah berharap karena saya tahu dia lompat kiri lompat kanan demi sesuatu. Yang terakhir yang ini lompat kiri lompat kanan juga itu ketua umum Nasdem. Oke? Jadi terakhir saya katakan tarian poco-poco yang dilakukan oleh parlemen saat ini hanya bisa dihentikan oleh 3 orang, yaitu Prabowo, Megawati, dan sedikit pada SBY. Mari kita ketuk hati mereka seperti hanya 98, hanya 4 orang berkumpul, Gus Dur, Megawati, Sri Sultan, sama Amin Rais. Apakah 3 orang ini bisa berkumpul? Disitulah kita menguji nasionalisme, patriotisme mereka untuk menyelamatkan bangsa ini, karena tidak terbayang saya kalau terjadi sesuatu kita akan dipimpin oleh Gibran. Kenapa? Dan jangan heran kalau banyak sekali menginginkan Gibran. Oligarki sangat menginginkan Gibran karena gampang sekali diatur. Ya, jadi musuh kita itu ya saya sering adalah oligarki menginginkan Gibran menjadi presiden.